tenangkan hati, jiwa, pikiran kita, supaya kita masuk dalam ibadah kita di dalam Allah 4. Sebelum kita masuk kepada hadirat Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menolong kita, menyertai kita dalam ibadah ini. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku Hidup Jemaat nomor 242 ayat 1 sampai 3. Ayat ketiga, hadirin jemaat sekalian, kami undang kita sama-sama bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-soralah dan bersukacitalah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengan segenap jiwa dan raga kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau telah mengaruniakan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, menebus kami dari dosa dan kuasa maut. Kami mohon kepadamu, terlangit hati dan hati kami dengan Roh Kudus, agar kami tidak
menganggap hina atas kesederhanaannya. Tolonglah kami agar kami mengenal Dia, Raja yang akan datang itu, yang patut disembah oleh seluruh umat manusia. Amin. Jemaat yang bersilakan duduk kembali. Kita naikkan pujian kita dari jemaat nomor 370 ayat 1 dan 2. Ku mau berjalan dengan juru selamat. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan, hukum yang ketiga dan maksudnya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, buatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita naikkan pujian kita, Dia lahir untuk kami.
kita merendahkan diri, mengaku dosa di hadapan Allah, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau Maha Kasih, kasih-Mu besar dan mengasihi kami orang yang hina dan tercela. Kami datang di hadapan mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan. Kami sering melanggar hukum. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda. Tetapi ingatlah kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Allah atas pengampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setia-Mu tidak akan beranjak daripada-Mu, dan perjanjian damai tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat silakan kembali. Kita naikkan Sama-sama. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai dahulu khotbah kita nanti yang tertulis dalam Roma 10 ayat 7 sampai ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat
untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya seperti ada tertulis. Sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa. Dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkal Isa akan terbit dan Ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah serta yang memelihara dalam hatinya. Amin. Kami beri kesempatan untuk menyampaikan saksian puji-pujian.
Kita bernyanyi dari buku Ende Akola Mandaili nomor 9 ayat 1 dan 2. Marilah kita mengaku iman percaya kita sebagaimana pengakuan saudara seiman kita di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kita persilakan duduk kembali. Kami beri kesempatan untuk membacakan warta jemaat kita.
Shalom. Kita akan mendengarkan warta jemaat di Minggu tanggal 19 Desember 2021. Yang pertama, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang telah memberi kesehatan dan kekuatan, serta kesempatan yang indah untuk kita dapat beribadah kepada Tuhan dalam masa Advent yang keempat ini. Dalam minggu Advent keempat ini, kita berada dalam kasih karunia Tuhan karena seluruh kepenuhan Kristus telah dilimpahkannya dalam kasih karunia dan kebenaran akan janji Allah pada umatnya akan keselamatan. Yang kedua, nama minggu kita pada saat ini adalah Minggu Advent keempat. Topik firman Tuhan yang akan kita dengarkan nanti adalah Immanuel, Allah beserta kita, yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Benny Maklianto Siregar. Yang ketiga, ibadah malam Natal tanggal 24 Desember 2021. Kita akan masuk pukul 18.30 WIB. Kiranya semua saudara boleh hadir di tempat ini dan kita boleh bersama-sama merayakan malam Natal. Yang keempat, ibadah hari Natal 25 Desember 2021. Kita masuk jam 10 WIB. Dan juga yang kelima, ibadah hari Minggu tanggal 26 Desember 2021. Kita tetap masuk pukul 10 WIB. Untuk Amang Inang yang mengikuti ibadah dari rumah melalui Zoom, kami akan kirimkan linknya nanti. Yang keenam, keuangan. Persembahan pada minggu yang lalu tanggal 12 Desember 2021, persembahan pertama Rp89.000, kantong kedua Rp95.000, kantong ketiga Rp95.000. Diterima persembahan dari keluarga sebuah MC Lalahi Rp1 juta, jumlah keseluruhannya Rp1.279.000. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati persembahan tersebut demi kemuliaan namanya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa surgawi, Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam kasih anak Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh berterima kasih atas segala kemurahan dan kebaikan Tuhan hingga pada saat ini Tuhan telah pimpin dan sertai kehidupan kami masing-masing, baik kami yang ada di tempat ini maupun yang menyaksikan dari rumahnya masing-masing. Kami yakin dan percaya Tuhan tetap menjagai, memelihara kehidupan mereka dimanapun mereka berada saat ini ya Tuhan. Apapun yang dikerjakan dan dilakukan, biarlah semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami telah mendengarkan warta jemaat. Sebentar lagi kami akan merayakan malam Natal dan hari Natal dan juga seterusnya Tuhan. Biarlah Tuhan tetap tambahkan kekuatan serta kesehatan yang sempurna bagi setiap kehidupan kami masing-masing, pribadi lepas pribadi, setiap jemaat-Mu. Tuhan, antarkan kami boleh bersama-sama beribadah untuk merayakan Natal, hari kelahiran Tuhan di dunia ini. Biarlah kami dengan penuh sukacita boleh bersama-sama, boleh menikmati kebesaran anugerah dan karunia Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang tahun ini yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan, kalau pada saat ini cuaca yang baik pada hari ini, biarlah segala apapun yang kami lakukan dalam ibadah kami ini, kami telah melakukan puji-pujian dan persembahan kami, Engkau juga terima sebagai dupa yang harum di hadapan. Biarlah itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami juga akan disirami oleh kebenaran firman. Biarlah Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman, walaupun hanya melalui Zoom, kami
boleh tetap menikmati kebenaran firman. Biarlah segala apapun yang difirmankan, bahwa kami percaya Allah yang Immanuel yang senantiasa menjagai memelihara kehidupan kami ke depan. Biarlah Tuhan juga yang tetap menuntun setiap langkah kehidupan kami, dimanapun kami berada dan kemanapun kami melangkah. Kami percaya Tuhan yang penuh kuasa yang senantiasa menaungi kehidupan kami, menjauhkan kami dari segala sakit penyakit, halangan rintangan, cuaca atau apapun yang akan menghalangi setiap langkah kami. Kami percaya Tuhan akan menjauhkannya daripada kami. Dan biarlah segala rencana-rencana yang akan kami lakukan untuk perayaan malam Natal juga Natal kami nanti, Tuhan yang tetap beracara, Tuhan yang menolong setiap kami, perlengkapi setiap kami hamba-Mu yang akan melakukan setiap acara demi acara ya Tuhan. Biar kami boleh tetap melakukannya untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan yang terbaik. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahannya dan akan yang memberikan persembahan yang terbaik. Ajar kami untuk mengelola setiap keuangan yang telah kami kumpulkan di minggu-minggu yang lalu, agar itu juga boleh kami pergunakan untuk perluasan kerajaan Tuhan, terlebih di Surabaya ini Tuhan. Biarlah nama Tuhan tetap yang dimuliakan dan ditinggikan lewat semuanya itu. Kami juga serahkan waktu kami untuk hari-hari ke depan. Biarlah Engkau yang senantiasa menjagai, memelihara kami. Kami juga berdoa secara khusus untuk segala bencana dan juga banjir ataupun bencana gunung yang meletus dan juga segala badai topan atau apapun Tuhan di muka bumi ini. Kami percaya Tuhan Engkau menolong dan memberikan hikmat bagi setiap pemerintah dan bangsa dari bangsa kami ini Tuhan, untuk menjadi orang yang tanggap darurat, untuk menolong setiap korban yang sudah berjatuhan dan juga mencari korban yang mungkin masih hilang. Tuhan yang menolong untuk dapat menyelesaikan segala tugas-tugas dan memberikan pertolongan yang terbaik buat setiap mereka. Biarlah tangan-Mu yang penuh kasih yang menuntun setiap hamba-hamba-Mu, baik relawan atau anggota kepolisian dan juga Basarnas dan apapun ya Tuhan, bencana yang dialami, Tuhan dapat menolong setiap mereka, memberikan juga kekuatan yang ekstra buat setiap mereka, agar dapat diselesaikan segala persoalan bencana-bencana ini boleh berakhir. Juga yang Corona, Omikron dan lain sebagainya yang terjadi dalam negara kami ini Tuhan, kami mohon Engkau yang juga boleh menyelesaikannya, agar kami tetap boleh hidup dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di atas segalanya banyak dosa pelanggaran kami. Kami mohon Tuhan ampuni setiap dosa pelanggaran kami yang kami perbuat tiap-tiap hari melawan kehendak-Mu, baik melalui perkataan, perbuatan dan pikiran-pikiran kami yang tidak berkenan. Tuhan ampuni kami, agar tidak terhalang segala berkat dan anugerah-Mu yang akan Tuhan curahkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpuji-pujilah Engkau ya Allah, kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita persiapkan persembahan kita. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar kita memberi keberatan yang tertulis di dalam 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga.
Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan kita, persembahan kantong pertama dan kedua, seraya kita menaikkan pujian kita. Yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas.
Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, konteks dalam teks bacaan kita kali ini adalah saat Raja Ahaz dan tentunya semua bangsa Israel saat itu takut kepada tekanan Aram. Dalam kepanikan Raja Ahaz menghadapi perlawanan dari Pekah dan Rezin Raja Aram, maka Tuhan mengutus Yesaya untuk menemui Ahaz. Tuhan bersabda kepada Raja Ahaz supaya tenang dan hanya bersandar kepada Tuhan saja. Sebab kedua musuh yang dihadapinya itu hanyalah seperti puntung kayu yang berasap, yang hampir padam bara apinya. Itu kita baca dalam Yesaya 7 ayat 1-9. Raja Ahaz diyakinkan bahwa Tuhan Allah Daud akan meneguhkan tahta kerajaan Daud. Namun Raja Ahaz tidak meyakini perkataan Nabi Yesaya, malahan meminta bantuan Asyur. Itu salah. Sebelum ia melakukan kesalahan fatal itu, Nabi Yesaya telah menyampaikan pesan Tuhan sendiri agar ia tidak takut. Allah akan memberinya tanda bahwa ia selalu menyertai dan menyelamatkan mereka. Sebab meminta pertolongan kuasa lain, pasti mereka akan hancur porak-poranda. Meminta pertolongan Asyur berarti diserang Asyur. Meski firman telah datang, Ahaz tetap saja tidak berpikir jernih. Hatinya penuh pertimbangan yang tak beriman. Bahkan tawaran agar meminta tanda dari Tuhan pun ditolak Raja Ahaz mentah-mentah. Itu ada di ayat 12. Yesaya menegur dia dan istananya, dia dan keturunan Daud, seluruh keluarga kerajaan, karena mereka menghina nubuat dan sama sekali tidak menghargai wahyu ilahi. Ayat 13. Dan tidak ada yang lebih menyedihkan Allah di sorga daripada umatnya pura-pura mengaku, tetapi di dalam hatinya mereka mau tindakan-tindakan yang bersekongkol sehingga tidak mempercayai Allah. Ahaz Raja Yehuda diserahkan oleh Tuhan ke tangan Raja Pekah, Efraim, dan Rezin Raja Syria, karena dia telah mendurhaka kepada Tuhan dengan menyembah Baal, menajiskan bait Allah, dan memasukkan agama kafir Damsyik ke Yehuda. Dalam strategi politik, Ahaz menolak bersekutu dengan Raja Pekah dan Rezin untuk melawan Asyur. Karena penolakan itu, Pekah dan Rezin menyerang Yerusalem. Dari hitung-hitungan militer, Yehuda tidak akan mungkin dapat mengalahkan dua kerajaan itu. Hal ini membuat Raja Ahaz berencana untuk meminta bantuan kepada Asyur sebagai bangsa adik kuasa ketika itu. Saudara, Bapak Ibu, pemuda semua kita yang ada di ruangan ini pada saat ini dan ruang gerak iman yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bedah maksud Tuhan ada bagi kita di tengah penantian Immanuel
yang dimengerti Allah beserta kita dengan menelisik dan mengupas bedah tuntas supaya kelar, yaitu pada ayat 10-13 kita mengerti Tuhan kemudian melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz melalui Yesaya bahwa Tuhan akan meneguhkan keturunan Daud, dan untuk meyakinkannya dia ditawarkan untuk meminta suatu tanda dari Tuhan. Dikatakan kepadanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Hal ini memperlihatkan bahwa Tuhan dapat berbuat apa saja kalau dia meminta sesuatu tanda, sebab kuasa Tuhan tidak terbatas. Tuhan berkuasa mulai dari tempat yang paling bawah di dunia orang mati dan sampai tempat paling atas. Hal ini memperlihatkan kesungguhan Tuhan pada perjanjiannya untuk menubuhkan keturunan Daud. Namun Raja Ahaz dengan elegan dan munafik menolak dengan mengatakan, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Jawaban ini kelihatannya rohani, tetapi di balik jawaban ini adalah suatu ketidakpercayaan kepada Tuhan. Dan jawaban ini juga memperlihatkan Raja Ahaz mengeraskan hatinya untuk mau bertobat berbalik kepada Allah. Ahaz lebih percaya kepada pikirannya sendiri dengan strategi perangnya untuk meminta bantuan kepada Raja Asyur. Pada ayat 13-16 di sini Yesaya memperlihatkan kesalahan Ahaz atas penolakan tersebut dengan mengatakan bahwa dia hanya melelahkan para nabi utusannya dan juga Tuhan. Maka Tuhan sendiri yang akan bertindak untuk membuat suatu tanda yang nyata dengan kelahiran seorang anak laki-laki dari seorang perempuan muda dan menamakannya Immanuel, Allah beserta kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anak itu akan dibesarkan dengan makanan yang lezat dan bergizi, yaitu dadi dan madu. Dan anak itu akan dibesarkan dengan pengajaran yang benar untuk dapat menolak yang buruk dan memilih yang baik, sehingga melalui anak itu nantinya Tuhan akan memimpin suatu bangsa yang takut akan Tuhan, suatu bangsa yang dipelihara Tuhan dengan ajaib. Dalam perjanjian baru, nubuatan ini tentang tanda Immanuel secara langsung dihubungkan dengan kelahiran Yesus Kristus dalam Matius 1 ayat 23 hingga ayat 25. Sementara itu Tuhan akan memperlihatkan bahwa ternyata keputusan politik Raja Ahaz itu terbukti salah total. Walaupun kedua raja yang ditakuti oleh Raja Ahaz itu nantinya akan kalah, namun dengan keputusan politiknya membuat Asyur sebagai penolong justru membuat kehancuran dan penderitaan yang jauh lebih dalam lagi. Itu di ayat 17. Semangat dan kesukacitaan di tengah konteks Yesaya seperti menegaskan berulang-ulang bahwa kini makna kelahiran Sang Immanuel telah melampaui nubuatan. Penegasannya sangat detail bahwa rancangan pertolongan penyelamatan Tuhan Mesias selama-lamanya Dia menyertai kita. Kita dapat memperhatikan kalimat yang dikatakan, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Mari membuat Allah tersenyum dengan lebih bersedia dengar dan melakukan segala firman-Nya. Semangat dan kesukacitaan di tengah konteks Yesaya seperti menegaskan berulang-ulang bahwa kini makna kelahiran Sang Immanuel sudah melampaui nubuatan. Sekali lagi, sudah melampaui nubuatan. Saudara umat tebusan Tuhan yang terkasih, ada 5 kuasa, kebaikan dan kekuatan Tuhan sebagai penumbuh iman dari penjelasan firman Tuhan di Minggu Advent 4 yang kita jadikan untuk merayakan iman kita. Yaitu, pertama, Raja Ahaz menjadi gambaran dari orang yang menolak didikan Tuhan. Tuhan mengetahui kekhawatirannya dan kelemahannya, dan Tuhan dia beri jalan keluar atas asalnya, akan tetapi dia menolak dan lebih mempercayai hidupnya pada pengertiannya sendiri. Bahkan dia bukan hanya menolak Tuhan, tetapi dia juga menganggap rendah didikan Tuhan. Bagi kita, bisa kita baca dalam Ibrani 12 ayat 5. Apa yang kita pikirkan dengan baik belum tentu itu baik dalam pandangan Tuhan. Maka
kita selalu membutuhkan bimbingan dan pengajaran Tuhan dalam hidup kita. Apakah kita mau mempercayakan hidup kepada Tuhan? Jika kita mau, Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah yang peduli jika melihat dosa-dosa Ahaz yang mencemarkan bait Allah dan juga memasukkan agama kafir ke Yehuda. Tentunya adalah orang yang mendapat murka Tuhan. Namun di sini kita dapat melihat sisi lain dari Tuhan, yaitu kepeduliannya menuntun Raja Ahaz ke jalan yang benar untuk mempercayakan dirinya kepada Allah. Tetapi hati Raja Ahaz yang sudah mengeras menolak kasih Tuhan. Demikianlah kepedulian Allah bagi keselamatan dunia ini. Melihat dosa dan kejahatan manusia, sudah selayaknya Tuhan murka. Tetapi yang Dia tunjukkan adalah kepeduliannya bagi kita orang berdosa. Itu dapat kita baca dalam Injil Yohanes 3 ayat 16. Dia merendahkan dirinya, mengorbankan anaknya yang tunggal dan menawarkan keselamatan bagi kita yang mau percaya kepadanya. Seberapa besar sih dosa kita? Tuhan tidak menjauhkan dirinya dari kita. Dia selalu ada bersama kita, menawarkan keselamatan. Jika kita tahu betapa pedulinya Tuhan bagi orang berdosa, apalagi jika kita mau hidup dalam tuntunan Tuhan, kita tentunya semakin yakin bahwa Allah senantiasa membuka jalan dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Yang ketiga, apa yang dibuatkan dalam nats ini telah digenapi di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini menjadi tanda yang nyata dan menjadi bahagian dari sejarah hidup manusia. Tuhan Yesus adalah tanda yang kelihatan dari kasih dan kebesaran Tuhan dalam dunia ini untuk menuntun manusia dalam ketakutan dan penderitaannya akibat dosa. Di dalam iman kepada Tuhan Yesuslah kita mendapatkan ketenangan bahwa Tuhan adalah Immanuel, yaitu Allah beserta kita. Tuhan bukanlah Allah yang jauh dari hidup kita. Dia adalah beserta kita sebagai gembala yang setia menuntun hidup kita umatnya. Yang keempat, mari berbagi sukacita kepada semua dengan nada sederhana sekaligus meriahnya memasuki kandang Natal serta makna nama yang diberikan kepada anak bayi kudus itu. Semangat dan kesukacitaan di tengah konteks Yesaya seperti kita maknai dalam mengingat kelahiran Sang Immanuel yang sudah melampaui nubuatan. Immanuel adalah benar-benar Allah menyertai kita. Itulah Natal. Natal adalah sukacita karena Dia telah hadir bagi kita untuk menyelamatkan umat manusia. Natal memampukan setiap anak-anaknya berani menghadapi tantangan seberat apapun bersama dengan Dia. Natal adalah berbagi kasih bagi sesama lewat bakti sosial di kalangan jemaat maupun di sekitar kita. Natal adalah mengingatkan setiap orang percaya bahwa Allah itu tetap beserta kita. Immanuel. Natal bukan perayaan, aksesoris, konsumsi, dan acara. Namun hati kita yang dibaharui oleh Dia yang lahir dan telah menjadi pemenang. Immanuel, sekali lagi, Allah beserta dengan kita. Yang terakhir dan kelima, marilah membuat Allah tersenyum dengan lebih bersedia mendengar dan melakukan segala firman-Nya. Mengamini, kita imani dengan sukacita semua nubuatan Allah dalam Tuhan Yesus Kristus berlaku bagi hidup kita pribadi, keluarga, jemaat, dan seluruh kehidupan kota Surabaya dan Indonesia, serta semua keadaan dunia, sesulit apapun dan seberat apapun keadaan kita. Mari, jangan mudah terpengaruh untuk meminta pertolongan kuasa-kuasa lain selain kuasa cinta kasih Sang Immanuel. Tuhan beserta kita. Amin.
Ya Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang adalah pertolongan hidup kami, Engkau sungguh-sungguh Immanuel yang sudah dinamakan pada Yesus Kristus yang lahir untuk kami, untuk menebus dosa-dosa kami. Kiranya Tuhan, pemeliharaanmu membuat kami tidak mudah terdistrik, terpengaruh oleh kuasa-kuasa lain, seperti pesan firman dan didikan firman bagi kami pada saat ini, hari ini, di dalam ibadah kami. Berkati firman-Mu, berkati umat-Mu, berkati seluruh orang yang turut menghadirkan Immanuel sebagai tanda merayakan imannya pada hari Natal. Tuhan Yesus, Engkaulah yang mempunyai kehidupan kami. Karena itu tangan-Mu menolong, tangan-Mu yang memelihara, tangan-Mu yang melindungi, dan di bawah tangan yang memberkati itu kami aminkan Immanuel, Allah beserta dengan kami. Tuhan Yesus, penebus dosa kami, Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi, dan ketika kita bernyanyi, kita menyerahkan persembahan kita yang ketiga.
marilah kita serahkan persembahan kita ini ke hadapan Tuhan untuk diberkati. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat Advent keempat. Buat kita semuanya. Salam
Tuhan Yesus memberkati. Orat yang iya, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita sekalian. Orat.